Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hoirunisa dari Fakultas Ilmu Keislaman Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan di sini menjelaskan tentang cara kita memahami dalam sistem pelajaran ataupun pengajaran, yang dimana juga menjelaskan terkait ruang lingkup kognitif, afektif, dan psikomotorik yang ada dalam sistem pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan karakter dari peserta didik yang bermoral dan dapat sesuai dengan aturan. Dan selanjutnya, tujuan dari psikologi pendidikan di sini, cara garis besarnya dalam lingkup kelas dapat membantu dan mempermudah proses pembelajaran secara efektif dan efisien, serta untuk tujuan lingkup sekolahnya, psikologi pendidikan adalah membantu terciptanya mutu kualitas pendidikan yang baik. Jadi output dari sistem pendidikan yang telah dipelajari di sekolah tersebut akan menghasilkan generasi-generasi yang mumpuni dan berkarakter baik. Yang selanjutnya, kita membahas tentang manfaat dari psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang pertama adalah kita dapat memahami perbedaan dari karakter setiap siswa yang ada di sekolah ataupun di kelas. Dan juga psikologi pendidikan adalah sumber dari penyaluran informasi, penyaluran motivasi, bimbingan, layanan, dan lain-lain terkait pengajaran ataupun pembelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya, psikologi pendidikan juga bisa membuat kurikulum dari sistem media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kelas tersebut. Misalkan kelas tersebut mempunyai kelas yang berbasis keislaman, misalkan gitu. Nah, jadi psikologi pendidikan kita mengamati mana yang sesuai media pembelajaran yang dapat kita lakukan, dan sistem seperti apa dalam pengajaran itu dapat dipikirkan, dapat diuraikan dalam psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini adalah gudangnya manfaat gitu bagi keberhasilan pendidikan di sekolah tersebut. Maka dari itu penting untuk kita untuk selalu belajar dan mencari tahu tentang psikologi pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi pendidikan, di mana ruang lingkup psikologi pendidikan ada 3. Yang pertama ada tentang belajar. Belajar yaitu kita membahas tentang teori, prinsip, dan karakteristik yang terjadi pada perilaku siswa yang ada di sekolah tersebut. Dan yang kedua ada juga tentang proses pembelajaran, di mana kita membahas tentang bagaimana kondisi dan situasi pembelajaran yang akan diampu oleh mata pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang baik dan efektif sehingga dapat menghasilkan seperti apa. Dan yang ketiga, situasi belajar, di mana kita membahas tentang suasana keadaan dalam proses pembelajaran. Kita menganalisis tentang apakah ada hal positif yang dapat diambil dari mata pelajaran tersebut ataupun tidak. Bagaimana respon dari sistem pembelajaran tersebut dari siswa-siswa itu. Nah, jadi itu jadi bahan evaluasi kita dalam sistem psikologi pendidikan untuk selalu mengaping dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi pendidikan terkait metodenya. Di sini metodenya ada 5. Yang pertama ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini kita membahas tentang pengamatan atas gejala-gejala yang dialami oleh siswa. Nah, yang kedua ada metode kuesioner. Nah, di sini metode ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa itu tersebut
Yang ketiga, metode ketiga ada metode klinis, yang dimana kita menyediakan tentang tempat diagnosa dan pengobatan berbagai gangguan fisik, mental, dan kelakuan, dan kita menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu terkait metode klinis. Yang keempat ada metode tentang case study. Metode case study ini, kita membuat catatan terkait pengalaman seseorang, terus penyakit yang pernah dideritanya apa, pendidikannya seperti apa, lingkungan sebelumnya seperti apa, terus perawatan dan segala hal yang bersangkutan pada pribadi itu, kita membuat catatannya. Dengan catatan itu kita bisa melihat mana problematika yang sedang dialami ataupun permasalahan yang sekiranya kita bisa bantu dalam sistem psikologi pendidikan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang metode introspeksi. Nah, metode introspeksi ini kita melibatkan pada diri pribadinya masing-masing, di mana kita melakukan cara pengamatan ke dalam diri sendiri, yaitu dengan melihat keadaan mental yang sedang dialaminya, dengan cara memberikan motivasi dan memberikan arahan untuk mengevaluasi diri dan mengamati. Baik, sekarang kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Saya di sini akan membahas tentang proses mental yang terjadi pada manusia yang berkaitan dengan belajar. Nah, di sini kita harus mengetahui tentang mental. Mental itu diartikan atau didefinisikan yaitu sebagai tindakan yang berhubungan dengan akal pikiran atau proses yang bersosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan. Nah, dari pengertian tersebut kita ada penjabaran teori-teori, yaitu teori disiplin mental. Ini termasuk juga macam-macam teori disiplin mental. Nah, yang pertama ada teori disiplin mental theistic. Teori ini menjelaskan tentang daya untuk mengamati, menangkap, mengingat, berpikir, dan berkompetensi. Nah, jadi sudah jelas bahwa di sini setiap orang mempunyai daya akal, pikir, dan kompetensinya masing-masing. Terus yang kedua ada teori disiplin mental humanistik. Nah, teori ini menjelaskan tentang pengembangan diri dari kekuatan, kemampuan, serta kompetensi yang dimiliki. Jadi, humanistik ini adalah teori yang menjelaskan tentang pengembangan diri dari kompetensinya. Nah, selanjutnya ada teori naturalisme. Teori naturalisme ini sama dengan teori-teori sebelumnya, namun teori ini lebih percaya bahwa setiap individu bisa belajar dan berkembang sendiri secara individu. Nah, yang terakhir ada teori apersepsi. Nah, di sini dijelaskan bahwa anak mempunyai kemampuan untuk mempelajari sesuai dengan kemampuan pengamatan yang dimilikinya. Jadi, si anak bisa mengamati kembali, bisa mempelajari kembali sehingga dia mempunyai pengamatan, mempunyai ilmu pengetahuan yang bisa dimiliki oleh setiap individu. Nah, setelah tadi kita membahas tentang apa itu psikologi pendidikan dan bagaimana proses pembelajaran yang berkaitan dengan mental belajar siswa, lalu sekarang kita kembali kepada realita. Bagaimana caranya psikologi pendidikan bisa membantu mendukung tercapainya tujuan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Itu kan jadi sorotan permasalahan bagi kita semua. Jadi menurut saya, di situasi dan kondisi COVID-19 ini, psikologi pendidikan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang baru dan kompleks. Terkait mental belajar dan motivasi belajar siswa,
karena sistem pembelajaran sekarang hampir semua dilakukan dengan pembelajaran daring. Yang mana imbas dari proses pembelajaran ini, tenaga pendidik tidak bisa mengamati dan mengontrol proses pembelajarannya secara langsung. Nah, itulah yang menjadi permasalahan bersama. Maka dengan ini saya mencoba untuk memberikan solusi dengan menegasikannya proses pembelajaran daring dengan adanya layanan konseling online. Untuk apa? Untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi saat pembelajaran daring, di mana dengan disediakannya website khusus layanan konseling yang dibagi menjadi 2 segmen. Yang pertama, sistem pengumpulan informasi siswa, bahwa sistem ini prosesnya dilakukan oleh guru kepada BK, di mana itu bentuk pelaporan guru atas siswanya pasca proses pembelajaran. Pelaporannya diakumulatifkan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Dan yang kedua, ada sistem penyediaan dan pendampingan siswa. Untuk segmen ini, pihak sekolah melalui BK menyediakan ruang untuk siswa-siswanya yang manakala mereka mendapatkan permasalahan dalam proses pembelajarannya. Penyediaan ini berjangka waktu 1 minggu 1 kali. Untuk perihal pengaduannya, hal ini menurut saya bisa sedikitnya membantu pencapaian tujuan pendidikan itu bisa terlaksana tentunya secara objektif. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.